kalau bicara definisi terorisme di regulasi ada semua, hampir ada di semua, di dalam buku yang saya tulis ini semua definisi terkait terorisme dari berbagai lembaga dunia ataupun saya ada. Kalau kita menggunakan penanggulangan dengan pelajarilah agama dengan baik dan benar, ya tidak bisa untuk menangkal ketika mereka sudah menggunakan dalil dan hadis. Nah, yang harus kita gunakan adalah menyamakan frekuensi dengan dulu mereka. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cak Kaulis di podcast Zona Merah. Kali ini ditemani seorang tamu dari jauh, asalnya jauh, cuma sekarang beliau di Kudus ya. Beliau adalah Pak Subhan, Mas atau Pak? Mas saja. Mas saja biar lebih mudah Mas ya. Mas Subhan. Beliau adalah penulis daripada buku ini, judulnya Menjepit ya. Menjepit. Apa ini menjepit? Menutup celah penyebaran ideologi terorisme. Keren kan? Menjepit ini. Ini istilah aja, menjepit. Nah, buku ini mengupas tuntas bagaimana tentang radikalisme, tentang undang-undang radikalisme, terus bagaimana proses penyelesaiannya, cara penanganannya bagaimana. Di buku ini ditulis cukup lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman nantinya yang ingin mengetahui bagaimana sih seluk-beluk radikalisme, terutama di Kudus sendiri. Karena ini buku Menjepit ini ditulis berdasarkan pengalaman Mas Subhan sendiri, bagaimana ketika beliau di lapangan, bagaimana menangani radikalisme, terorisme, dan lainnya. Beliau ini adalah anggota polisi, ya, aktif dan dinas di Polres Kudus saat ini. Nah, beliau rajin menulis sebenarnya, bukan hanya menjepit saja, tapi banyak buku-buku yang lain tentang tulisan-tulisan kisah tentang radikalisme dan lainnya lah, tentang pengalaman-pengalaman beliau. Namun yang sekarang ini yang kita hadirkan di sini adalah buku Menjepit ini ya. Nah, kita nanti kupas bagaimana proses beliau menulis tentang menutup celah penyebaran ideologi terorisme ini. Begitu kayak Mas ya. Iya. Mas Subhan ya. Aslinya Kebumen. Ya? Kebumen, tapi sekarang sudah di Kudus. Sudah berapa tahun? Baru 23 tahun. 23 tahun, lumayan ya, sudah hafal lah bosone Kudus. Ya. Paam, maam, sudah mulai Rumang Sanem sudah mulai kental lah ya dengan bahasa Kudus. Ya. Kalau Kebumen ngapa ya Mas? Kebumen itu kan luas. Kalau yang barat itu cenderung ke Banyumasan, kalau yang Kebumen kota ke timur itu cenderung ke Purworejo, ke Jogja. Kalau jenengan saya lebih tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah, tapi bisa ke dua-duanya ya? Bisa ke timur. Oh gitu. Ya. Bisa ngapak, bisa tidak. Tapi sekarang lebih banyak dengan dialek Paam, Maam, dan lain-lainnya lah. Itu dialek Kudusan ya. Nah, saya ingin tahu Mas cerita bagaimana tentang proses penulisan buku Menjepit ini. Kok tertarik dengan mengulas tentang radikalisme dan terorisme itu seperti apa? Kenapa ya? Jadi begini, bermulanya itu ketika saya mulai tertarik atau ikut serta dalam penanganan itu sejak tahun 2002 lah 2002. Sampai sekarang. Dan saya tidak pernah mungkin pindah ke fungsi lain. Jadi saya fokus di situ karena saya tertarik dan itu salah satu prinsip mungkin. Jadi jadikanlah pekerjaan sebagai hobi. Jadi akhirnya kita bisa all out di situ. Saya melihatnya selama ini kita bicara tentang konsep, jadi tidak aplikatif. Sementara mereka itu sudah aplikatif. Jadi kita sedikit tertinggal manakala kita bicara konsep, sementara mereka sudah bermain aplikatif, sehingga kemudian muncul terus yang namanya aksi terorisme itu muncul terus. Jadi kalau bicara regulasi ini yang dibahas itu terorisme. Penyebabnya tidak dibahas. Lah, apa itu? Jadi ada hal prinsip di sini yang harus saya jelaskan.
bahwa terorisme ini tidak ujuk-ujuk, ada penyebabnya. Terorisme ini akibat, penyebabnya itu adalah ideologinya. Cuman yang kita terjadi di lapangan, kita ketahui, kita membahas hanya terorisme toh. Faktanya apa? Saya tunjukkan. Undang-Undang nomor 15 2003, kemudian direvisi dengan Undang-Undang nomor 5 2018, itu fokus di aksi terorisme. Aksinya. Data dukungnya apa? Semua perbuatan yang diatur di sana itu diawali dengan kata kerja membuat, memasukkan, menyelundupkan, dan yang menyebabkan ini kan ada sebabnya. Nah, sebab itulah yang disebut ideologinya. Lah karena sudah fokus di sana ini aksinya, berarti kan ada celah munculnya. Saya mau menutup celah itu, yaitu menutup penyebaran ideologinya. Makanya saya menggunakan istilah mencepit atau menutup celah penyebaran ideologinya biar tidak muncul jadi terorisme. Jadi ibarat teori gunung es, yang di tangan itu yang paling atas terorisme, di bawahnya itu ada yang namanya radikalisme, ada yang namanya simpatisannya, ada yang namanya terpaparnya. Nah ini saya mencoba menutup celah yang di bawahnya ini, gitu Mas. Istilah gampangnya apa ya? Kok saya lupa tadi. Apa istilah gampangnya? Menahan atau agar penyebaran, menutup celah. Penyebaran. Menanggulangi, mencegahnya. Gitu, kita fokus di mencegahnya, bukan aksi. Kalau sudah aksi, ini menjadi domain aparat penegak hukum. Ketika sudah tapi ketika mencegah itu adalah tanggung jawab kita semua. Nah, itu Mas ceritanya. Latar belakangnya seperti itu. Betul. Tapi ini data empirisnya atau berdasarkan pengalaman Mas Subhan di Kudus sendiri atau di beberapa daerah lain? Kebetulan selain di Kudus, saya sering diperbantukan di beberapa tempat lain lah. Ya masih sama dengan penanganan ini. Jadi memang selama ini kalau bicara penindakan itu adalah domain aparat penegak hukum. Nah, berkaitan dengan ideologinya atau mencegahnya, kita masih kurang maksimal. Sehingga saya berdasarkan data empiris, saya mencoba menuangkan bagaimana menangani yang ideologinya. Sejauh ini bagaimana Mas? Cara menanganinya itu bagaimana? Jadi yang kita ketahui, sehingga saya pun di sini saya tulis sebagai latar belakang. Kenapa muncul terus diantara yang menyebabkan muncul itu? Karena penanganan yang secara penegakan hukum itu masih cenderung menggunakan pola barat. Artinya apa? Frekuensinya tidak sama. Kita menggunakan regulasi yang ada, sementara regulasi itu dianggap produk togut, buatan manusia, bukan produk Allah, buatan Tuhan. Sementara mereka hanya taat sama hukum Tuhan. Nah ini ketika kita menggunakan regulasi yang sifatnya buatan manusia, artinya frekuensi tidak sama. Ketika frekuensi tidak sama, jangankan bisa mempengaruhi, baru masuk aja sudah ditolak, sudah mental duluan. Artinya mereka tidak apa istilahnya bisa kita kuasai atau kita kendalikan secara penyebaran ini, karena sudah tidak mau menerima kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara konsep. Jadi ketika mereka sudah menggunakan firman-firman Tuhan ataupun hadis-hadis Nabi, kita masih menggunakan konsep pelajarilah agama dengan baik dan benar. Jadi tidak bisa face to face. Tidak bisa face to face. Jadi misal ketika bicara tentang apakah Pancasila sesuai syariat atau tidak, kalau kita menggunakan penanggulangan dengan pelajarilah agama dengan baik dan benar, ya tidak bisa untuk menanggal ketika mereka sudah menggunakan dalil dan hadis. Nah, yang harus kita gunakan adalah menyamakan frekuensi dengan mereka. Intinya itu, biar bisa diterima. Nah, kalau kita bicara ideologi tadi Mas, artinya tentu kan ada yang memengaruhi, faktor yang memengaruhi bagaimana mereka percaya dengan ideologi mereka. Itu
ideologi radikalisme lah, ideologi radikalisme yang dipercaya bagi mereka ideologi ini seperti ini benar gitu. Nah itu apa ya, memengaruhi kebanyakan apa sih Mas? Jadi kita mau bicara gini, konsep dasarnya ketika kita mau menangkal sesuatu Mas, kita harus tahu dulu apa yang mau kita tangkal. Misalnya ketika kita ini sedang sakit flu, kita ke dokter. Dokter ini menyampaikan jangan minum es. Artinya es itu harus kita tangkal, harus kita cegah. Sementara dokter ini tidak menjelaskan es itu yang bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, rasanya bagaimana. Nanti nyampe rumah, ibu kita membuatkan sirup, dikasih es batu, diminum enggak? Diminum karena enggak tahu. Atau dikasih kelapa muda, dikasih es batu. Akhirnya tetap diminum karena kita tidak bisa mendefinisikan. Lah untuk itu kalau bicara definisi terorisme di regulasi ada semua. Hampir ada di dalam buku yang saya tulis ini, semua definisi terkait terorisme dari berbagai lembaga dunia ataupun saya ada. Cuman ketika bicara radikalisme kita minim. Silahkan jenengan cek, kita yang ditolak ini kan mencegah kan penyebaran ideologinya. Ideologi teroris itu namanya radikal teroris. Jadi radikal itu pun ada yang radikal keagamaan, ada yang radikal anti Pancasila, ada yang radikal teroris. Nah, yang lingkup saya tulis ini adalah yang radikal teroris. Radikal yang mengarah pada aksi teroris. Nah, ini definisi itu aksi teroris itu bagian dari amalia. Jadi kita setelah tahu definisinya, kita akan bisa menangkalnya. Nah, radikal kalau mengacu sama Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Wikipedia itu biasanya hanya paham yang untuk mengajak perubahan secara drastis, bla bla, hanya sebatas itu. Apakah dengan itu bisa menangkal, mengetahui? Tidak bisa. Kata kunci radikal di sini adalah menuntut perubahan. Perubahan apa yang mereka inginkan? Kalau berdasarkan fakta di lapangan, perubahan yang mereka inginkan adalah perubahan sistem atau hukumnya, atau syariatnya, atau ideologinya. Kemudian kalau ini kan ideologi, kalau dia itu radikal ke arah kanan, dia akan menggunakan radikal yang bersumber agama, hukum Tuhan. Kalau dia radikalnya kiri berarti ke paham komunis. Nah, jadi radikal ini ada dua, kanan dan kiri. Kemudian yang pengen dirubah berikutnya adalah sistem pemerintahannya. Kalau yang kanan mungkin dia akan pengen mengubah dari yang saat ini ada dengan sistem khilafah. Kalau yang kiri berarti dia pengen mengubah ke sistem pemerintahan sosialis. Kemudian yang ketiga yang pengen dirubah adalah bentuk negaranya. Kalau yang kanan berarti bentuk negara agama A. Kalau yang kiri berarti komunis, PKI kan gitu. Intinya itu. Jadi kita harus bisa mendefinisikan dulu. Setelah itu baru kita tahu yang jenengan tanyakan tadi, apa nih yang menyebabkan? Saya waktu nulis buku ini wawancara dengan dokter psikolog yang spesialis ngurusi ini. Ada 3 penyebab, bukan penyebab lah, secara psikologi yang membuat mereka ke arah sana. Yang pertama ini faktor keluarga. Misalnya gini, atau family. Anak jenengan mau belajar agama dan jenengan mengarahkan ke pondok tertentu. Kebetulan pondok itu pahamnya ke arah sana. Jadi karena didorong oleh keluarga akhirnya dia bergabung ke sana. Yang kedua karena pertemanan. Pertemanan ini sangat berpengaruh, manakala banyak di sini contoh fakta ketika teman-temannya sudah pada bergabung, dia akhirnya ikut bergabung. Yang ketiga significant other atau tokoh idola. Siapa tokoh idolanya? Nah, dia cenderung akan mengikuti. Ini menurut sisi psikolog. Nah, 3 ini nanti akan dipengaruhi ada yang namanya potensi
ada yang namanya penyebab. Yeah. Nah, sebagian kita ini cenderung menyampaikan penyebabnya itu adalah politik, ekonomi, kedangkalan agama. Sebetulnya bukan. Itu hanya potensi lebih mudah untuk masuk ke sana. Itu potensi. Yang menyebabkan itu ada 4 faktor keturunan. Faktanya, yang bapaknya teroris, anaknya jadi teroris. Bapaknya jadi tokoh radikal, anaknya jadi tokoh radikal. Keturunan. Yeah. Yang kedua, faktor kekeluargaan atau persaudaraan. Yeah. Ini ada 2. Yang karena orang biasa nikah sama kelompok mereka akhirnya masuk, atau yang dibangkitkan semangat kekeluargaan, misalnya ditunjukkan saudara-saudara kita yang sedang ditindas, akhirnya kita diminta untuk membantu karena semangat persaudaraan. Yang ketiga karena perekrutan. Tapi ini sekarang sepertinya tidak banyak dilakukan. Persentasenya ada kurang. Yang paling banyak sekarang adalah faktor penyebab keempat. Apa itu, Mas? Propaganda. Lewat medsos, lewat ini itu paling banyak. Lah ketika sudah ketemu propaganda ini, orang ini responnya yang pertama itu terpapar. Terpapar itu membenarkan yang disampaikan. Itu namanya terpapar. Misalnya jenengan menyampaikan bla 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 bla, saya membenarkan walaupun itu salah, itu namanya sudah terpapar. Sudah terpapar itu. Namun ketika jenengan nanti ngomong di forum A, saya ikut ke sana. Jenengan pindah ke forum B, saya ikut, itu namanya sudah menjadi simpatisan. Gitu. Nah, ketika yang disampaikan jenengan ini masuk ke otak saya, kemudian saya sikapnya berubah menjadi fanatik, merasa benar sendiri. Sebetulnya fanatik ini harus, setiap orang beragama, berkeyakinan itu harus. Yeah. Tapi tidak boleh diikuti dengan sifat berikutnya. Apa itu? Sifat berikutnya itu tidak toleran. Tidak intoleran. Nah, intoleran. Artinya ketika saya merasa benar sendiri, Menyalahkan intolerannya ini kan menyalahkan. Yeah. Nah, berarti intolerannya. Kemudian ketika saya merasa benar sendiri dan yang ini salah, saya kemudian membuat komunitas sendiri namanya eksklusif. Eksklusif. Nah, ketika sudah eksklusif dan kita cenderung untuk melakukan apa istilahnya aksi kekerasan, itu namanya sudah ke radikal. Nah, ceritanya begitu urut-urutannya. Ya. Kalau kita bicara tadi yang keempat tadi, faktor propaganda tadi, itu kan memang sekarang itu lebih banyak dari apa? Dari media sosial atau apa itu? Atau dari kumpulan-kumpulan mungkin pengajian atau apa gitu? Sekarang cenderung lewat media. Jadi mereka ini memanfaatkan media, dia membaca potensi media. Jadi berdasarkan riset resmi, kalau Saiful Mujani riset itu melakukan riset pada tahun 2017, hasilnya ada sekitar 4% yang mendukung perubahan negara kita. Kalau dikonversi dengan penduduk Indonesia itu sekitar 10 jutaan waktu itu. 2 tahun kemudian IDN Riset melakukan riset yang sama, hasilnya sudah naik. Naik menjadi sekitar 10%-an naiknya. Artinya ada angka 20 jutaan. Kenapa kok seperti itu naiknya? Karena mereka bisa membaca. Hasil riset juga menunjukkan ketika penyampaian lewat yang jenengan maksud pengajian, tatap muka, yang mempengaruhi otak itu sekitar 11,sekian persen. Tapi ketika sesuatu itu disampaikan lewat medsos yang lewat HP dan lain sebagainya, itu yang masuk ke otak 70,sekian persen. Lebih banyak. Lebih banyak. Nah, jadi mereka memanfaatkan itu, ditambah adanya peluang. Karena saya juga memiliki background akademisi, saya kan harus berdasarkan riset. Riset lagi menunjukkan milenial kita sekitar 69%, 69 kalau tidak salah, itu
1 menit setelah bangun tidur, anak muda atau anak milenial kita langsung ngambil HP. Lah ini dimanfaatkan. Ketika yang dibuka ini ternyata pesan-pesan propaganda, dia kan akan langsung masuk. Nah, ini peluang-peluang yang menyebabkan. Lah sementara mereka yang jumlahnya katakanlah saya bicara angka maksimalnya 20 juta. Sementara penduduk Indonesia saat ini mungkin 260-an juta. Sebetulnya mereka kan cuma 20 juta. Kita yang setia dengan NKRI dan Pancasilanya artinya 240 juta. Tapi coba jenengan bawa HP buka. Hampir isinya mereka semua. Yang keluar mereka semua. Keluar. Artinya apa? Ini ada istilah namanya silent majority is minority. Diamnya yang banyak itu menjadi minoritas. Sementara mereka yang cuma 20 juta, dia menguasai semua media, dia menjadi banyak. Nah, sementara potensi terpengaruh dengan media itu tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini mereka memanfaatkan itu. Artinya pola propaganda itu semakin tahun ke tahun itu selalu berbeda. Selalu berbeda ya. Berbeda sesuai tema atau peristiwa yang ada. Disesuaikan. Namun nanti mereka mengambil dari sudut pandang pemahaman mereka. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, artinya sudah mengkhawatirkan atau tidak gitu? Kalau melihat kondisi saat inilah. Ya kalau ditanya seperti itu, saya kan harus membuat masyarakat juga nyaman kan gitu. Berarti yang terpenting di sini terkendali, Mas. Masih terkendali lah. Artinya tapi kan apa ya? Semakin banyak nggak sih artinya persentase mereka yang terpapar atau ikut simpatisan itu semakin banyak atau malah justru bisa berkurang? Ya melihat potensi itu, kemudian dari yang kelompok nasionalisnya actionnya tidak bisa mengembangi mereka, kalau dibiarkan terus-menerus akan bertambah. Ya. Ini rata-rata mereka ini sudah mulai terpapar, saya katakan virus lah, virus radikalisme itu ketika mereka masih remaja atau masih justru apa mereka masih anak-anak gitu. Jadi mereka ini sekarang kan peluangnya setiap anak punya HP. Iya. Ketika dia itu pegang HP lah berarti dia sudah berpotensi untuk terpapar. Nah, berpotensi ketika dia sudah mengenal internet, dia mungkin level apa ya, sederhana. Mungkin dengan tepuk apa istilahnya. Mungkin kadang ada yang istilah mungkin di lembaga tertentu ada tepuk anak soleh, bla bla bla, terus kemudian yang kafir. Ini kan sudah menanamkan untuk sayang benar yang kafir. Ini artinya membenturkan. Sini yang sedang tema yang sedang dibangun di dalam propaganda mereka, mungkin kita bisa melihat banyak di medsos itu membenturkan antara negara dan agama. Negara. Ini yang mereka yang kita khawatirkan. Sementara kan menurut para ahli agama, tokoh-tokoh agama, bahwa Indonesia adalah negara tempat kesepakatan dijalankan. Jadi kalau kita bicara tadi perubahan yang dimaksud itu merubah hukumnya, kemudian merubah bentuk negaranya, sistem pemerintahannya. Kita khususnya dari ulama ini harusnya bisa menunjukkan bahwa NKRI ini sudah sesuai syariat. Dan ditunjukkanlah firman-firman Tuhan pendukungnya. Jadi bisa mengimbangi proses penyebaran itu sendiri. Jadi kita fokus di pencegahannya. Yang selama ini Mas, yang sudah dilakukan jenengan, artinya untuk istilahnya mencepit ini, menutup celah ini, mungkin yang dilakukan Mas Subhan dan kawan-kawan lah, mungkin kalau ada bersama tim itu seperti apa? Jadi begini, kaitannya mencegah. Tadi kan saya menyampaikan kalau itu sudah aksi, itu domainnya aparat penegak hukum, dan itu terpusat. Dalam hal ini bisa Densus, bisa BNPT. Satuan kewilayahan pun mungkin tidak ada kewenangan untuk penindakan. Nah, pencegahan ini adalah
kita semua. Jadi berangkatnya gini Mas, ada 4 konsep. Kalau kita bicara wabah, ini anggap saja kita wabah, melihat wabah virus, lah, virus. Ya, tadinya kan virus. Ada 4 konsep yang harus dilaksanakan. Yang pertama ini yang sifatnya promotif. Promotif ini bentuknya himbauan-himbauan. Misal kalau kita umpamakan ini penanganan penyakit diabetes misalnya, berarti di situ isinya promotif itu bisa lewat spanduk, lewat media, artikel tentang bahayanya tentang diabetes. Harus begini, tidak boleh makan ini kan gitu. Kemudian yang kedua, preventif. Ini perbuatan, sudah tindakan. Berarti kalau bicara penyakit itu berarti tidak makan ini, tidak makan itu dan lain sebagainya. Kalau bicara kaitannya terorisme, radikalisme atau ideologi teroris ini, berarti kalau yang promo itu himbauan, ada bahaya, masih mengancam bla 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 bla. Preventifnya berarti harus aplikatif, tidak mengikuti ini, tidak ini kan itu. Lah yang ketiga ini kuratif. Kuratif ini pengobatan. Berarti ini penindakan. Yang sudah terpapar, sudah menjadi simpitan, sudah menjadi teroris, ini penindakan, diobati. Ini bukan domain kita. Kita domainnya adalah promotif, preventif. Yang setelah diobati sembuh, baru namanya rehabilitatif. Nah, kalau dalam istilah yang saya tulis, promotif dan preventif ini adalah kontraradikal. Kok bisa gitu? Kontraradikal itu bagaimana agar mereka tidak menghilangkan paham ideologinya. Tapi kalau rehabilitatif saya samakan dengan deradikal. Orang yang sudah menjadi bagian saya dikembalikan atau dihilangkan pahamnya. Jadi definisinya dikembalikan. Jadi kita jangan menganggap mereka semua itu musuh atau lawan kita. Jadi anggaplah mereka itu kawan-kawan kita yang mungkin sedang tersesat, lupa jalan pulang. Jadi kita ajak diskusi, ngobrol-ngobrol sambil kita tunjukkan jalan pulang. Nah, itu mungkin akan lebih efektif. Kalau kita bicara preventif tadi itu Mas, itu kan ada pola pendekatan ya istilahnya. Itu yang paling manjur lah misalnya, atau yang paling sering digunakan itu metode pendekatan seperti apa? Melalui budaya atau melalui musik misalkan, atau melalui apa? Diskusi kecil-kecil. Diskusi kecil-kecil. Mungkin diskusi kecil-kecil dan tidak sifatnya formal. Jadi mungkin ketemu di mana ngobrol-ngobrol sambil diskusi kecil-kecil, tapi yang isinya lebih mengena. Bagaimana menunjukkan Pancasila itu sudah syariat dan lain sebagainya itu. Dan saya pun ini banyak belajar dari tokoh-tokoh agama untuk menyamakan frekuensi itu. Karena ketika misalnya gini, ini ada yang bahasa Arab, misalnya saat kita ngambil sampel Pancasila tidak sesuai syariat, kita ngambil satu pasal saja. Pasal 1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat kamu pasalnya apa? Sudah ganti. Pasalnya apa? 1 Pancasila, 1 kul huwallahu ahad. Kul katakanlah huwallah dia itu Allah, hu ahad yang Maha Esa. Yang 1 ketuhanan yang Maha. Secara substantif sama enggak kalimat ini? Kul katakanlah huwallahu ahad kan gitu. Kalimat ini dengan yang ketuhanan yang Maha Esa sama enggak? Secara substansinya kan sama. Mengakui Tuhan yang Maha Esa. Kul katakanlah huwallah dia itu Allah, hu ahad yang Maha Esa. Yang ini ketuhanan. Ketika ada 2 hal, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Menurut jenengan Mas, yang ngadopsi, yang bahasa Indonesia ngadopsi bahasa Arab atau bahasa Arabnya ngadopsi bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ngadopsi bahasa Arab. Alasannya kan pasti yang bahasa Indonesia ini dibuat tahun 1945. Yang ini sudah dibuat zaman Nabi. Kan gitu. Al-Qur'an kan ini. Al-Qur'an. Artinya ketika jenengan bilang ini bahasa Indonesia ngadopsi bahasa Arab, wong secara substansi sama. Kalau tidak menerima yang ini berarti kan tidak menerima yang ini. Wong ini ngopi dari sini. Logikanya kan seperti itu. Dan banyak tema-tema yang seperti itu yang harus kita tunjukkan. Dan yang lebih paham dan pasti mungkin
ahli-ahli agama kita di pondok-pondok kita. Jadi yang terpenting di sana. Karena mereka sudah istilahnya face to face dengan yang seperti ini. Kalau kita hanya pelajarilah agama dengan baik dan benar, kan tidak bisa menjelaskan yang seperti ini. Nah, kan gitu. Artinya memang butuh pendekatan diskusi-diskusi kecil seperti itu ya. Jadi bukan tatap muka seminar yang sifatnya 1 bulan sekali. Istilahnya saya umpamakan kita butuh bola-bola pendek tapi sering daripada bola-bola jauh tapi jarang dapat gitu. Bisa memakan waktu berapa lama kira-kira kalau polanya seperti itu, Mas? Kita jangan target itu. Karena seseorang ini kan masing-masing. Jadi ada yang bisa cepat, ada yang lama. Dan ada sudah tahun-tahunan juga masih ada yang seperti itu. Nah, itu ya seperti itu. Tapi memang dibutuhkan pendekatan dari hati ke hati lah istilahnya. Ya, sering-sering ketemu. Kalau sering ketemu kan cair suasana. Iya. Artinya bukan hanya sekedar ketika seminar saja mungkin seperti seminar. Enggak kena ya. Seminar enggak bisa. Kalau kita mau ini kita harus bedakan dulu, Mas. Jenengan ini mau kontra radikal apa model radikal? Kalau kontra radikal ini adalah membentengi orang agar tidak terpapar. Tapi kalau di radikal ini sasarannya adalah menghilangkan orang yang sudah terpapar gitu loh. Kalau yang jenengan maksud ini mencegahnya berarti yang kontra radikalnya. Kan gitu. Artinya memang kalau pendekatan lain seperti apakah memang harus diskusi kecil seperti itu atau tidak butuh pendekatan lain, Mas? Misalkan ya ini sasarannya siapa dulu? Yang itu, yang kontra itu. Yang kontra ini masyarakat yang belum terpapar ini tinggal kita menjelaskan. Kalau yang mereka ini masyarakat yang belum terpapar, kalau membentengi biar tidak terpapar ya kita tunjukkan definisinya mereka ini loh yang harus ditolak gitu. Orang yang mengajak kalian mengganti ideologi, orang yang pengen mengganti bentuk negara dan pengen mengganti sistem pemerintahan, berarti itu arahnya pasti ke sana. Nah, kan kita harus tunjukkan dulu. Terus masuknya lewat mana? Kan kita mau nutup nih, sudah tahu si A ini ciri-cirinya begini. Mau masuk ke rumah kita, kira-kira masuknya lewat mana saja? Nah, lewat jendela kita tutup jendelanya, lewat pintu kita tutup pintunya, kan gitu. Jadi harus tahu masuknya lah, masuknya tadi empat yang tadi itu. Nah, berarti bagaimana kita menutup yang 4 itu tadi, kan gitu. Yang berikutnya, cara menutupnya pakai apa? Kalau misalnya pakai plastik ya diterobos, ya substansinya. Jadi substansinya itu harus menyangkut 4 hal ini. Jadi tidak bisa promotifnya saja, tidak bisa preventifnya saja, tidak bisa kuratifnya saja, tidak bisa rehabilitatifnya saja. Kalau kita bicara regulasi cenderung ke kuratif tok. Jadi orang setelah keluar nanti masuk lagi karena tidak direhabilitasi, kan gitu. Kalau kita bicara pendidikan tadi, Mas, misalnya seberapa potensinya seberapa besar sih virus itu yang masuk ke dunia pendidikan kita saat ini? Jadi itu tadi. Mereka ini bisa membaca peluang itu. Sementara kita itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mikir finansial, militan dia. Kalau kita mungkin kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga dinas terkait kan tergantung anggaran. Itu yang menjadikan kita frekuensinya tidak sebanyak mereka itu mungkin 5 orang jadi, 10 orang jadi. Kerja keras. Nah, artinya itu. Artinya ada suatu organisasi mungkin yang sudah menjadi semacam underbu mereka gitu di sekolah ini. Apakah sudah ada semacam itu? Jadi bentuknya bermacam-macam. Kalau mereka menggunakan nama, itu cenderung terdeteksi oleh aparat. Jadi mereka tanpa nama istilahnya. Tanpa nama. Namun dan ini pun banyak ini komunitas ini banyak. Cuman
cuman tanpa nama. Tanpa nama. Yang jelas setelah ada tahap kan dilihat dulu ini potensinya. Dia misalnya masuknya lewat apa, sisi apa, politik. Ini kita seperti ini karena tidak ini bla bla zalim atau apa dan lain sebagainya. Masuklah doktrin mereka. Nah, doktrinnya masuk. Nah, setelah masuk kemudian diminta untuk berbaiat, bergabung. Setelah bergabung nanti diarahkan untuk amaliyah. Dan amaliyah yang paling sederhana yang mereka harus dilakukan adalah mengajak teman untuk ikut bergabung. Itu yang paling ringan lah istilahnya. Nah, mengajak temannya untuk ikut bergabung. Setelah mengajak temannya untuk bergabung, ada tahap berikutnya untuk membantu mencari dana. Misalnya diminta menjual apalah, majalah lah atau buletin lah yang arahnya untuk mendukung pergerakan mereka. Kemudian kalau tahap berikutnya nanti pelatihan. Tapi pelatihan ini pun sekarang dikemas dengan istilah-istilah keagamaan biar menarik. Gitu. Misalnya latihan fisik. Sekarang dikasih nama tadabbur alam. Nah, kan lebih menarik. Ada juga. Ada rap-rapnya lah ya. Jadi jenengan diperintah negara. Atau diperintah agama, jenengan lebih semangat diperintah siapa? Ya, agama. Agama. Mereka menggunakan itu. Jadi ketika ayo latihan, nanti malah ini. Mari kita bertadabbur dengan alam. Lain ceritanya, semangatnya lain. Setelah latihan, kemudian dia punya kemampuan, nanti ada mulai melakukan teror. Ada teror mungkin lewat SMS, mulai. Ada nanti yang levelnya naik lagi. Ada yang melakukan pembunuhan. Kemudian yang levelnya naik lagi membunuh diri. Itu intinya ada tahapan-tahapannya mereka untuk amaliyah ini. Artinya tapi kalau tahap terpapar sama simpatisan biasanya tahap mencari teman dan mencari dana. Mencari teman dan mencari dana. Tapi presentasinya judul lebih banyak ya, terpapar dan. Lah ya kalau kita lihat teori gunung es. Yang di atas ini kan aksi terorisme. Di bawahnya itu ada radikalnya yang sudah pahamnya ada di otaknya mereka. Nah, yang di bawahnya ini yang simpatisan dan yang lebih banyak lagi adalah yang terpapar. Gitu ya. Kalau di Kudus sendiri seperti apa, Mas? Kalau bicara Kudus ya mudah-mudahan masih aman ya. Mudah-mudahan tetap kondusif lah. Iya, kan dalam beberapa waktu lalu, belum terlalu lama ini kan juga ada teroris lah istilahnya yang alamatnya juga berasal dari Kudus gitu kan. Beberapa, bukan hanya satu ya Mas ya, kalau nggak salah itu kan bukan hanya satu yang dari Mbae itu kan ada bersaudara itu ya, bersaudara itu kan ketangkap juga teroris. Nah, potensi-potensi seperti itu di Kudus sendiri itu bagaimana gitu? Jadi melihat perkembangan IT itu, sekarang kan propaganda ini yang menguasai. Kalau yang jenengan tadi sebutkan ini bagian dari yang sebab kedua. Sebab kedua itu semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan yang dibentuk bukan karena, kan ada dua tuh ya, karena persaudaraan, karena ikatan pernikahan atau keluargaan, atau karena dibangkitkan semangat persaudaraannya. Lah ini yang dua orang yang jenengan sebut ini karena dibangkitkan semangat persaudaraan. Jadi ditunjukinlah di bagaimana saudara-saudara kita di sana ditindas, kemudian diminta untuk berangkat ke sana. Jadi mungkin mereka ke sana ini dalam rangka membantu saudara. Kan mereka menggunakan beberapa ajaran agama, misalnya sebagai sesama muslim itu saudara, tidak membiarkan saudaranya dianiaya dan tidak menganiaya saudaranya. Nah, ini bentuknya adalah membantu. Membantu kalau mampu secara fisik berangkat. Kalau tidak mampu dengan harta bendanya. Ya ini benar dalam konteks ajaran agama benar, cuman dalam aplikasinya kalau menurut saya kurang tepat. Misalnya ini. Kita penggalangan dana dapat 500 juta misalnya. Kita memberangkatkan ke sana.
Kalau satu orang 50 juta misalnya, kita udah 50 orang berangkat ke sana. Nyampe sana langsung disambut dengan bom. 50 orang ini meninggal semua. Sia-sia kita nyumbang. Nek menurut saya, hemat saya lebih efektif yang berangkat ke sana 2 orang, tapi membawa uang 500 juta ini. Nyampe di sana buat rumah sakit misalnya, buat obat-obatan, buat beliin selimut dan lain sebagainya, akan lebih efektif membantu saudara kita yang di sana kan gitu, daripada yang frontal kayak yang jenengan sebut itu bagian yang selamat setelah berangkat ke sana, yang lainnya jadi korban. Dia yang balik inilah yang ketangkep lagi gitu ya. Kan artinya sia-sia orang nyumbang niatnya membantu, nyampe sana malah wassalam semua kan gitu. Tapi apakah kayak faktor ekonomi, faktor pendidikan itu bisa menjadi pemicu, Mas? Potensi. Saya tadi menyampaikan potensi. Faktor politik, faktor ekonomi, ini potensi. Jadi kami, misalnya saya seorang yang mau mengajak, saya melihat ketika jenengan kondisinya makan sehari, saya membawa jenengan ini yang menyebabkan adalah kesalahan negara. Negara karena tidak menggunakan hukum Tuhan. Nah, akhirnya kalau mari kita rubah dengan hukum agar kembali ke hukum Tuhan. Sementara kita ketahui di dalam sistem pemerintahan Islam sejak zaman Nabi, terus sahabat dan lain sebagainya sampai sekarang itu tidak baku, artinya bentuknya tidak misalnya kerajaan, kesultanan, banyak sistem pemerintahan ataupun dasar yang dijadikan dasar pendirian negara. Karena memang tidak ada yang pasti harus mendirikan negara agama A, tidak ada. Sehingga kemudian di Arab ada yang kerajaan, ada yang republik, ada yang kesultanan. Nah, karena tujuan dari syariat ini adalah untuk mewujudkan diantaranya yang penting maqasid syariah atau tujuan dari syariat itu tercapai. Diantaranya menjamin kelangsungan hidup, melantik kebebasan berpikir dan lain sebagainya. Jadi tidak mempermasalahkan bentuknya harus A, karena memang tidak ada yang pasti harus memerintahkan A. Yang penting tujuannya, sehingga masing-masing negara, misalnya di Arab, kami lebih cocok dengan sistem kerajaan. Karena menurut mereka budaya, adat istiadat lebih cenderung ke situ, ya pakailah itu. Yang penting masyarakatnya bisa adil dan makmur. Tujuan maqasid syariat tercapai. Kemudian di Indonesia bentuknya seperti ini. Jadi kalau bicara Indonesia berarti kita harus bangga. Karena apa? Arab itu yang luasnya seberapa itu dipikul oleh banyak negara. Rusia yang besarnya segitu dipikul banyak negara. Kita yang banyak suku-suku dijadikan satu. Itu luar biasanya Indonesia. Jadi tidak dipaksakan, ini bukan milik Indonesia, bukan milik agama A. Indonesia bukan milik kelompok A, tapi ini milik bersama. Itu yang harus kita garis bawahi. Yang apa istilahnya, Mas, terpapar atau simpatisan, menjadi simpatisan ini itu sebagian besar apakah ada di wilayah perkotaan atau kebanyakan yang masyarakat desa gitu? Heterogen. Tidak bisa dijustifikasi kelompok. Jadi potensi lebih mudah terpapar dan itu tergantung ini bertemunya potensi dengan 4 penyebab ini. Kalau dia punya potensi, salah satunya ini politik, ekonomi, kedangkalan agama, selama tidak ketemu dengan yang 4 ini, saya kira aman-aman saja. Tapi ketika bertemu dengan 4 ini, misalnya ketemu propaganda, selesai. Ketemu dengan perekrutan, selesai. Ketemu dengan dibangkitnya semangat kekeluargaan, jadi dia. Apalagi dia keturunan kan itu, tambah jadi. Gitu. Tapi kebanyakan mereka apakah yang tingkat pendidikannya itu memang tingkat pendidikan tinggi lah, artinya mahasiswa atau karena kan
kalau saya melihat fenomanya saat ini kadang ya tidak jarang lah mereka yang juga berpendidikan tinggi itu ada yang terpapar, ada yang jadi jembatan, bahkan juru jadi apa ya, pelaku ya. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan. Ketika seseorang dilarang dengan hukum negara, kemudian diperintah dengan hukum agama, udah ditakut-takuti. Kamu kalau melakukan ini akan dihukum berdasarkan hukum negara. Tapi kalau kamu menyebar ini menurut perintah ajaran agama, kamu mendapat kabar, kamu akan melanggar atau melaksanakan. Misal, yang sekarang dipakai di dalam konsep propaganda mereka, diawali dengan firman Tuhan, kemudian disisipi berita yang belum tentu benar, kemudian diakhiri dengan misalnya hadis Nabi, sebarkanlah walaupun hanya satu ayat kan gitu atau apa itu. Ini kan kita kadang tahu ini beritanya ini ada yang kurang benar. Kemudian hukum negara menyampaikan, kamu kalau menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya, kamu diancam pidana. Mereka ini takut dengan hukum negara ini atau tetap melaksanakan yang menurut mereka ajaran agama, padahal itu isinya belum tentu benar. Yang kalau ayatnya benar, hadisnya yang di tengah-tengah ini belum tentu benar. Tapi karena terpengaruh ayat dan hadisnya, dia melaksanakan itu, tetap menyebarkan. Karena merasa ini perintah, lebih baik saya dihukum, saya melaksanakan perintah ajaran agama daripada saya tidak dihukum tapi tidak melaksanakan, lebih berat hukumannya di akhirat kelak. Lebih baik dapat akhiratnya gitu, ada kesimpulannya kata Mas ya. Ini yang kemudian saya maksud ketika menghentikan penyebaran berita hoax yang diawali dengan hal semacam itu, maka kita menggunakan frekuensi yang sama. Misalnya, kamu kalau mendapatkan berita, lakukanlah cross check. Itu bukan perintah agama apa negara, itu perintah Al-Quran di surat Al-Hujurat, agar melakukan cek terhadap informasi yang dibawa oleh seseorang. Kemudian kalau informasi ini salah, ajaran Tuhan melarang menyebarkan fitnah. Yang perintah bukan negara, yang perintah Tuhan lewat Al-Quran. Kalau ternyata ini beritanya benar, tapi tetap kamu sebar-sebarkan, belum tentu yang membuat ini senang. Kalau ini ternyata benar, namanya menghibah. Kita juga dilarang menghibah. Bukan perintah negara, ini perintah agama. Kemudian kalau kita tetap memaksakan, kemudian ada dampak menimbulkan kerusuhan, berarti kamu sudah mengambil alih peran setan. Perintahnya Tuhan lewat firman-Nya, bukan perintah negara. Jadi kalau kita membenturkan, saya perintah agama, ini hukum negara, dia terjang, tapi ini perintah Tuhan, kita nyamakan frekuensi. Demikian halnya terkait pencegahan ini. Jadi kita harus menyamakan frekuensi. Bagaimana dia masuk, bagaimana kita keluarkan dari situ juga. Intinya gitu, Mas. Dan kalau kita lihat apa ya istilahnya hoax saat ini kan memang berseliweran lah. Dan masyarakat kadang bingung. Tingkat literasinya itu kan memang Mas ya. Kadang baca informasi yang ada di medsos itu kan hanya sekedar judul kadang sudah bisa menyimpulkan kadang-kadang kan seperti itu. Nah itu yang kadang berlanjut berentetan artinya. Oh ternyata gini hanya dari judul. Kadang tidak mengecek secara utuh substansinya. Dan kalau kita lihat pola baca masyarakat kadang lebih banyak seperti itu Mas. Artinya sekedar judulnya sudah itu justru yang masuk ke otak. Gitu ya. Daripada tak bilangin seperti ini, itu tidak dapat langsung ke otak. Tapi kalau membaca itu cepat masuk ke otak. Lebih cepat masuk ke otak ya. Hasil penelitiannya seperti itu. Justru seperti itu. Nah, gini Mas, kita bicara lebih lanjut. Ya, saya dengar informasinya masukan ini kan ada melakukan pembinaan terhadap napi-napi teroris, gitu kan, artinya mantan napi lah, bukan mantan napi itu sejauh ini bagaimana Mas?
Ya istilahnya gini loh Mas, kita jangan menggunakan istilah pembinaan lah. Nanti Apa kesannya ya kita berteman saja. Ya. Dengan berteman itu, kalau pembinaan kesannya kok saya posisinya lebih Iya, ya berkawan dengan kita mereka. berkawan dengan mereka. Ya kita diskusi saja. Siapa tahu dengan diskusi itu ada hal-hal yang mungkin kurang tepat bisa dibuat menjadi tepat. Yeah. Pemahaman yang mungkin awalnya hanya dari satu sudut pandang dapat dari dua sudut pandang, sehingga kemudian dengan adanya referensi tidak hanya dari satu arah bisa membuat apa istilahnya ada perubahan-perubahan lah ini. Makanya saya menyampaikan ya mungkin mereka sedang tersesat lupa jalan pulang, lah kita sambil canda-canda kita tunjukkan jalan pulang. Tapi tanggapan mereka welcome atau gimana? Ya karena kita pendekatan kekeluargaan sesama, kan memang kita sama-sama muslim. Menurut ajaran agama walaupun kita bermusuhan, tapi ketika kita bersilaturahmi kita harus saling melayani, saling menjamu seperti halnya raja, kan diperlakukan seperti raja kan. Lah ini yang harus sering kita lakukan, karena memang silaturahmi itu mencairkan ke apa istilahnya hal-hal yang sifatnya kaku menjadi komunikatif lah istilahnya. Berarti intinya pola yang paling manjur itu untuk mencegah atau menutup celah penyebaran ideologi terorisme adalah pola diskusi lah ya Mas ya. Pola diskusi, pola jagong lah ya. Pola jagong. Jadi kalau sasarannya itu masyarakat yang belum terpapar, itu mungkin ya diskusi halakoh. Yang sifatnya kelompok mungkin bisa. Tapi kalau yang sifatnya sudah dalam konteks mereka yang sudah terpapar dan lain sebagainya, itu mungkin dengan diskusi atau ngobrol-ngobrol, nggak usah serius-serius lah. Ya kita semua itu kan berkat bantuan dari Tuhan. Jadi siapa tahu hidayah muncul dari sana. Atau mungkin jangan-jangan malah saya yang malah ikutan gitu lah dengan itu. Jadi yang penting kita membentengi diri, kemudian kita membentengi, minimal melakukan membentengan keluarga kita, lingkungan kita. Jadi tidak usah muluk-muluk, Tapi ada kekhawatiran Mas ketika masukkan artinya bergaul dengan mereka. Apakah tidak ada kekhawatiran juga justru ikut terpapar gitu? Ya gini, itu tadi. Ketika kita mau bertemu dengan seseorang, seperti halnya saya mau ketemu jenengan, tentunya saya kan mempersiapkan diri, Ya, persiapan diri itulah yang diperlukan. Minimal ya kita minimal bahasa canda-candanya kita inilah untuk agar tidak terbawa suasana kan gitu. Bisa membentengi diri lah. Yang terpenting itu. Jadi kalau tidak bisa mengajak orang lain untuk membentengi diri, ya minimal membentengi diri sendirilah kan gitu. Terus kalau kita maksudnya Mas bukan ini tolong mungkin ada pesan disampaikan untuk masyarakat kita, bagaimana agar masyarakat juga tidak terpengaruh, tidak terpapar dari virus radikalisme. Karena memang kalau kita lihat radikalisme ini kan memang ya cukup mengkhawatirkan lah kalau kita biarkan gitu. Nah, agar masyarakat kita juga tidak masuk ke situ, kita hidup juga damai seperti sedia kala lah, berdampingan enak antar agama, antar suku dan lain-lain. Bersaudara lah kita semua. Itu seperti apa? Mohon Mas, agar masyarakat kita juga bisa memetik istilahnya hikmah, memetik pesan-pesan dari Mas Subhan. Jadi hal yang prinsip tadi yang harus diketahui, untuk bisa menangkal itu harus tahu definisinya. Tadi definisinya sudah saya jelaskan. Ketika ada orang atau konten berita yang pada intinya membenturkan agama dengan negara untuk perubahan ideologi atau hukum atau syariatnya, bentuk negara atau sistem pemerintahnya, berarti itu konten yang mengarah ke komunitas itu. Itu
harus diketahui. Dan sebagai orang tua kita jangan gaptek dengan ataupun tidak bisa mengakses HP anak kita. Kita tahu anak-anak kita komunikasi dengan siapa, yang dibaca siapa, itu kita harus tahu. Perlu pengawasan. Ya, perlu pengawasan di situ, itu penting karena potensi milenial inilah tadi yang sudah saya sebutkan itu sangat rentan karena mainnya seperti itu sekarang, mainnya di arah sana. Kemudian dalam konteks mempelajari agama jangan konsep, tapi harus aplikatif. Jangan tekstual, tapi harus substansi. Jadi misal ada memahami misalnya konsep ini, jangan suka marah bagimu surga. Artinya kalau secara tekstual, maka yang marah pasti masuk neraka, iya kan? Nah, permasalahannya kalau ibu kita marah karena kita tidak, apakah marahnya ibu itu masuk neraka? Kan tidak bisa. Artinya ada substansi. Jadi jangan bicara konsep tekstual, tapi ada substansi utuh. Nah, kemudian kita mengenal siapa yang diajak, karena menurut psikologi teman-teman, family terus referensi grup itu berarti kan teman-teman ini temannya siapa saja. Kemudian siapa tokoh idolanya? Ini juga kita harus tahu. Yang berikutnya adalah kalau kita anak kita di jauh kuliah misalnya, kok tiba-tiba sejak kuliah di sana pulang jadi rajin mengaji, puasa, rajin, itu jangan langsung bangga. Dicek guru ngajinya siapa, referensinya kemana. Karena memang dibawanya dengan semacam itu, tapi nanti pada saat aplikatifnya salah, intinya gitu. Jadi pelajarilah yang secara aplikatif. Oke, kalau ini Mas, ini terakhir, kalau mau mendapatkan buku-buku ini di mana Mas? Kalau untuk bisa mendapat buku Mas Subhan ini di mana? Di sementara ini masih di percetakannya Elkis aja. Karena rencananya dari Elkis itu kerjasama dengan Gramedia. Tapi saya secara teknis belum cek apakah sudah, karena kemarin terkendala ini dampak corona. Kemarin masih di sana, masih diproduksi di sana. Oke teman-teman, kalau mau mendapatkan buku ini nanti juga lewat jenengan enggak apa-apa, nanti bisa menghubungi kantor Bita News, Bita Media, bisa menghubungi kami kalau mau mendapatkan buku ini. Keren, buku ini keren. Kalau untuk menambah wawasan tentang bagaimana terorisme itu seperti apa, radikalisme seperti apa, ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman yang ingin membaca, ya. Boleh nanti menghubungi kami di sini. Mungkin yang sedang nulis skripsi, tesis, di dalam ini ada pemahaman secara hukum, hukum negara, hukum agama, secara psikologi, ada di sini. Ada di sini. Oke. Terima kasih Mas Subhan atas kehadirannya di podcast Zona Merah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi kepada teman-teman dan masyarakat semua. Sekali lagi, terima kasih.